Ibu Andi gimana? Ibu Andi sehat, Bu Andi? Siap, oke. Alhamdulillah Oke, sehat. alhamdulillah. Pak Kiai Nasri, alhamdulillah sudah gimana? Stas? Sore-sore. Ya, Ya, alhamdulillah kita ini Bu Prof Wardah ini belum muncul ini. Prof Jamal gimana, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kampus. Di kampus. Ya. Kampus mana ini, Prof? Apa nunggu saya ini? Online workshop DPL. Oh, DPL. Latar belakang. tidak sama Pak Hali. Pak Hali di pinggir pantai ini saya lihat. Ya, Nah, ada pohon kelapanya di ada pohon belakangnya. kelapanya. Nah, cuma latar ini, Prof. Pak Halik itu Kalau biasa, anu, tiba-tiba kalau muncul Pak di Nasri Amerika. batu di belakangnya, jangan salah, jangan-jangan belakangnya ini Ka'bah ini di belakangnya. Ustaz Apa Nasir itu. namanya itu, Pak? Apa namanya ke? Ah, ah, wem paper dinding. Alhamdulillah. Oke, bisa dimulai kalau Ya, sudah ada semua. tinggal propoda mungkin beberapa Oh, saat. Kita Propada bisa ya mulai, barangkali sudah bisa mulai. di WA. Nanti saya coba. Anu, mana Pak Abdul Rashid sudah di WA beliau? Sudah WA Pak. Prof, saya juga lagi telepon tapi belum diangkat. Oh ya. Mohon maaf, belum ada jawaban. Apa di mana beliau? Ya barangkali kita sambil menunggu beliau ya. Insya Allah ini sudah 41 menit dari jam 1 dan jadwal kita sebenarnya jam 1.30. Jadi insya Allah kita mulai sambil menunggu beliau yang insya Allah mungkin tidak lama lagi akan bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita dipertemukan di seminar proposal disertasi Bapak Abdul Rashid ya. Alhamdulillah semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua, memudahkan setiap langkah kita dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Salam selawat pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gelita ke alam yang terang benderang sebagai contoh teladan bagi kita eh, semua. Semoga kita sebagai pengikutnya tetap menjadi bagian dari eh, penyebar dan menyampaikan ajaran ini insya Allah sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Mari kita buka seminar proposal kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan penguji yang saya hormati, Bapak Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Nabilas sebagai penguji 1, Ibu Dr. Andi Fitriani Jolong MPD sebagai penguji 3, Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad SOS MPD sebagai penguji sekaligus sebagai promotor, Dr. Kiai Haji M. Nasri Hamang MAG, penguji dan kopromotor 1, dan terakhir Bapak Dr. Abdul Halik
MPDI, penguji, dan co-promotor 2. Untuk selanjutnya kita berikan waktu. Oh ya, saya lupa. Wabil khusus ini untuk semua peserta seminar pada kesempatan yang berbahagia ini dan khususnya Bapak Abdul Rashid ya sebagai yang akan mempresentasikan proposalnya pada kesempatan berbahagia ini. Dan selanjutnya kita berikan waktu kepada Bapak Abdul Rashid untuk menyampaikan proposal disertasi dengan judul Pembelajaran Integratif Berbasis Riset pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi dalam perspektif PAI di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura. Pada Pak Abdul Rashid, disilakan. Waktu sekitar 15 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami muliakan, Rektor Universitas Parepare, Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir, MPD, dan juga para penguji, Profesor Dr. Siti Wardah Hanafi, MPDI, sebagai penguji 1, kemudian juga yang kami hormati Dr. Raya Mangsi, SPD MPDI, sebagai penguji 2, kemudian Dr. Andi Fitriani Jarlong, MPD, sebagai penguji 3, serta para promotor, Profesor Dr. Haji Jamil Ahmad, SOS MPDI, sebagai promotor utama, kemudian juga kepada Dr. Muhammad Nasir Hamad, MAG, sebagai co-promotor 1, kemudian pada Dr. Abdul Halik MPDI sebagai co-promotor 2, serta rekan-rekan teman-teman kuliah S3 forum doktoral di Universitas Parepare yang kami hormati. Alhamdulillah kami membuat suatu penelitian yang berjudul Model Pembelajaran Integratif Berbasis Riset pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi di dalam perspektif PAI Pendidikan Agama Islam di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Kami langsung buka slide saja. Ya, adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran maupun hadis secara normatif mengungkapkan 5 aspek dari pendidikan dalam dimensi kehidupan manusia. Yang pertama, pendidikan itu menjaga agama, hifzi ad-din. Kemudian pendidikan juga bertujuan untuk menjaga jiwa, hifzi an-nafs. Kemudian pendidikan juga menjaga akal pikiran, hifzi al-aql. Kemudian pendidikan juga bertujuan untuk menjaga keturunan, hifzi an-nasl. Kemudian pendidikan juga bertujuan untuk menjaga harta benda dan kehormatan, hifzi al-mal wal al-ir. Bapak, Ibu penguji serta promotor yang kami muliakan, maka latar belakang ini kami melihat bahwasanya materi-materi dalam pendidikan agama Islam itu syarat dengan nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan melalui pendidikan anti korupsi yang memang sudah menjadi mata kuliah yang harus dimasukkan ke dalam perguruan tinggi. Namun penulis belum menemukan suatu modul pelajaran yang integratif yang bisa memadukan kedua mata kuliah tersebut. Maka berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis disertasi dengan judul Model Pembelajaran Integratif Berbasis Riset pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif PAI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Merauke. Adapun identifikasi masalah yang kami temukan adalah selama pembelajaran integrasi mata kuliah pendidikan anti korupsi yang mempunyai yang punya nilai anti korupsi, ya. Kemudian kurang efektifnya penerapan internalisasi nilai anti korupsi di mata kuliah pendidikan anti korupsi di Politeknik Kemenkes Jayapura. Kemudian bagaimana peran dalam melakukan upaya pencegahan korupsi melalui model pembelajaran integratif sehingga mampu membangun sikap moral
berlandaskan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Selanjutnya kami merumuskan suatu masalah yang setelah kami sedikit mendapatkan gambaran tersebut, maka yang akan kami rumuskan di sini adalah bagaimana sejarah dan penyebab munculnya tindak pidana korupsi di Indonesia dan dunia Islam. Kemudian juga yang kedua, bagaimana strategi penyelenggaraan pembelajaran integratif berbasis riset mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana model pembelajaran integratif mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan agama Islam yang efektif yang dilaksanakan di perguruan tinggi, khususnya di Teknik Kemenkes Jayapura. Tentu tujuan dan kegunaan penelitian ini ada dua, secara teoritis maupun secara praktis. Pendekatan penelitian ini kami menggunakan dengan pendekatan kualitatif dengan cara penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan atau field research. Adapun angka pemikiran bisa dilihat di gambar tersebut. Ya, ini kami sudah buat ya bagaimana mata kuliah ini menginsersikan atau bahasa lainnya mengintegrasikan antara mata kuliah anti korupsi dengan pendidikan agama Islam. Jadi kita bisa memakai dua atau tiga bidang ilmu, ya, bisa memakai transdisipliner, interdisipliner maupun multidisipliner. Tentu dari landasan pendidikan anti korupsi ini adalah peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang, Kepres, Impres, peraturan menteri maupun surat edaran. Kemudian dari landasan PAI tentu saja landasan kita adalah landasan Al-Quran, hadis, maksud juga dari tarikh ataupun sejarah. Nah, di sini kami menggabungkan tadi atau nilai-nilai anti korupsi. Di antara nilai-nilai tersebut adalah nilai kejujuran, nilai kepedulian, kemudian kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Inilah nilai anti korupsi yang memang diajarkan di perguruan tinggi. Namun di sini untuk menerapkan nilai ini maka perlu strategi pembelajaran. Maka di antara strategi pembelajaran itu ya kami menggunakan pendekatan pengalaman, kemudian pembiasaan, emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, pendekatan keteladanan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pembelajaran integratif ini tentu di perguruan tinggi ya itu sudah ada sebenarnya istilahnya korelatif kurikulum, ya bisa dimaknai dengan pembelajaran melalui insersi. Istilah insersi Pak Pendidikan Anti Korupsi dalam surat edaran nomor 1016/E/T/2012 diturunkan dari istilah integrasi pendidikan anti korupsi dalam Impres nomor 55 tahun 2011. Dengan demikian, insersi merupakan bagian dari integrasi. Dengan kata lain, integrasi pendidikan anti korupsi penerapannya jauh lebih luas, mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus bebas dari korupsi. Kemudian karena ini berkait hubungan dengan pendidikan agama Islam, maka tentu juga kita merujuk ya pada pengertian ataupun maksud dari pendidikan tersebut. Ya, sebenarnya kita ketahui pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Pendidikan agama Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif atau kedewasaan baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai hamba Allah di hadapan Khaliknya atau sebagai khalifah fil ardi. Kemudian penamaan penelitian tersebut yang kita dapatkan ataupun diajarkan ke para mahasiswa adalah penamaan nilai anti korupsi. Ya, ini juga tentu sangat dianjurkan atau ditekankan dalam agama kita, agama Islam, dalam pendidikan agama Islam, yaitu penanaman kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian model strategi yang akan kami terapkan itu yang tadi yang sesuai dengan kerangka pikir tadi adalah pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional,
pendekatan fungsional, pendekatan keteladanan, serta pendekatan terpadu. Mungkin untuk apa yang kami sampaikan sudah secara ini sudah kami sampaikan, mungkin kami serahkan lagi kepada eh, moderator. Ya, terima kasih Pak Abdul Rashid sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan rancangan ya dalam bentuk proposal penelitian disertasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita ke Dewan Penguji, kita minta dulu ke peserta seminar ini. Ya, silakan. Ada beberapa, saya lihat ada beberapa peserta, ada Pak Subuhan, ada Pak Mahfud, ada Pak Amrat, ada Pak Slamet. Ini ada semua ini, beberapa peserta ini. Silakan. Jangan sampai nanti seperti yang disampaikan Pak Kiai Nasri, itu kalau tidak digubris seperti tidak menarik itu penelitian itu. Mudah-mudahan semua pada standby ini di ini atau munculnya Siap. cuma gambar. Silakan. Ya, Pak siapa Pak Sugeng, Pak Mahmud, saya masukan pada Pak Abdul Rashid. Karena ya langsung aja minta maaf nih. Ya, silakan Pak Slamet. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan untuk Ustadz Rosid, karena ini tinjauannya PAI, alangkah baiknya kemudian dihadirkan apa ya, ayat Quran sebagai panduan bagaimana menangkal atau kemudian perlunya pendidikan tentang anti korupsi itu. Mungkin itu apa namanya perlu disampaikan di awal. Dasarnya apa dan seterusnya. Kira-kira begitu. Tambahan dari saya. Iya, terima kasih Pak Slamet Sugeng Sugondo. Beliau ini dari dulu S3 terus ya. Sejak lahir sudah S3. Silakan Pak Abdul Rashid. Gimana tanggapannya? Iya, terima kasih. Tadi di kerangka pikir kita sudah memasukkan itu tentang outputnya. Outputnya itu diantaranya adalah bagaimana seorang manusia itu hamba Allah, dia menjadi khalifah fil ardi, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 30 Allah Subhanahu wa firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ini adalah landasan untuk kita bagaimana ketika menjadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu selain menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala beribadat pada Allah, namun secara sosial manusia juga ditugaskan untuk mengatur alam semesta ini, termasuk juga mengatur kehidupan kita secara berbangsa, bernegara, mengatur kehidupan kita dalam segala hal termasuk apa namanya kehidupan kita di dalam perguruan tinggi ya. Artinya supaya mahasiswa bisa mengetahui dan mengenal fungsi dan tujuan hidup mereka. Misalnya mereka tidak semata-mata untuk mencari duniawi saja, tapi juga harus betul-betul mengatur kehidupan dunia ini. Ya, itu salah satu ayatnya. Nanti di bab 3-nya itu pembahasan itu di bab 2 itu ada kita masukkan beberapa ayat ya. Seperti surah Al-Syu'ara ayat 93, kemudian surah As-Sad ayat 28, kemudian juga ada hadis-hadis yang lain. Mungkin itu secara ringkasnya Pak Ustadz Sugondo. Iya, Terima terima kasih. kasih. Mungkin masih ada dari peserta seminar? Pak Amran gimana? Pak Subuhan? Ini Pak Subuhan on air tapi tidak kelihatan. Dia on air tapi tidak kelihatan. Ada acara pemilihan Prof, saya Pak Aswad. Ya Pak Swari. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Minta maaf sebelumnya Prof, karena saya ada di bengkel perbaiki motor. Ya. Oh iya, silakan. Saya langsung saja menyikapi anti korupsi yang perlu diterapkan di dalam pendidikan. Mungkin ada satu langkah, saya langsung aja. Mungkin ada satu langkah strategi yang perlu diterapkan bagaimana menyikapi hal-hal anti korupsi
yang dikembangkan di sekolah kesehatan, khususnya dalam menangani medis misalnya terhadap pasien-pasien, apakah bisa menerapkan satu konsekuensi tanggung jawab kerja di sana? Karena biasanya begini, kecenderungannya di bidang kesehatan itu biasa terlalu cepat, oh ini harus bayar ini sekian dan ditentukan sekian, padahal masih dalam proses pemeriksaan. Mungkin ada satu langkah strategi untuk menangani hal tersebut. Begitu Pak Prof. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana Pak Abdul Rashid? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang Pak, masalah korupsi ini memang sudah merambat di berbagai sektor dan bidang, juga bidang kesehatan, ya, termasuk itu adalah bidang rumah sakit dan sebagainya. Maka menurut kami langkah untuk pencegahan itu ya kita mulai dari pendidikan tadi, dari pengajaran pendidikan anti korupsi yang juga memasukkan nilai-nilai moral, nilai agama, ya karena ini tidak cukup dengan mengajarkan pendidikan anti korupsi saja kalau moral agamanya itu kurang atau lemah. Jadi kita memberikan penguatan dari bidang pendidikan agama Islamnya. Jadi kita memasukkan di situ tentang hukum, ya hukum-hukum ketika orang melakukan tindakan korupsi. Dalam Islam sudah diatur semua. Bahkan dari MUI mengeluarkan fatwanya itu terakhir bahwasanya perampasan aset untuk koruptor itu bisa dilaksanakan. Ya, perampasan aset itu kan sudah bentuk pencegahan dari tindakan anti korupsi. Ya, kemudian dari undang-undang segala macam itu peraturan sudah lengkap sebenarnya. Tinggal kita kuatkan dalam hal keagamaannya, dalam hal pendidikan agama Islamnya. Jadi kita mulai dari yang terkecil ya, pembiasaan, keteladanan juga dari seorang dosen itu juga perlu di apa namanya disampaikan kepada mereka. Di antara terkecil itu korupsi yang terkecil itu ya biasanya di kampus-kampus kan ada istilahnya pemalsuan tanda tangan, ada istilahnya pembuatan cap palsu. Itu juga sebenarnya hal-hal yang dianggap kecil tapi itu berpengaruh nanti ke depan masa depan mereka. Ya. Itu juga bisa menimbulkan apa namanya termasuk tindak pidana korupsi yang dianggap kecil tapi kedepannya akan berdampak sangat besar sekali. Ya, makanya dari awal pendidikan itu bisa, insya Allah bisa merubah mindset mahasiswa kita supaya mereka betul-betul memahami ataupun mengerti bahwasanya manusia Allah ciptakan itu ya, sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah fil ardi yang mengatur alam semesta ini, mengatur bumi ini, bagaimana menjaganya, bagaimana bisa merawat kehidupan kita, ya, baik itu kehidupan secara pribadi maupun secara sosial. Mungkin itu Pak Aswari. Ya, terima kasih. Ini sudah 2 ya, saya pikir cukup ya Pak. Siapa tadi Pak Subhan Azwari ya, sudah menyampaikan 2 masukan-masukannya dan termasuk pertanyaan dan pertanyaannya terkait dengan kondisi dunia kesehatan. Untuk selanjutnya kita, rupanya Ibu Prof. Farda ini belum bergabung ini. Atau sementara masih menguji di S2. Ya, kalau beliau kita tunggu sampai itu saya masuk ya, karena rupanya giliran saya untuk penguji kedua. Pak Abdul Rashid, kalau mencermati judul ya, ini integratif ya berbasis riset pada mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam perspektif PAI di Politeknik Kesehatan. Nah, di apa namanya di identifikasi masalah, saya membaca ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama itu bahwa dalam pembelajaran mata kuliah PAK di Poltekkes Kemenkes Jayapura belum mengikuti surat edaran Kemendikbud di mana perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk mengintegrasikan. Ini bahasa mengintegrasikan mungkin ya. Iya, Ya, mensinersikan atau mengintegrasikan mata kuliah. Ini belum ada kebijakan ya. Kalau belum ada kebijakan, berarti kan mata kuliah itu belum diintegrasikan gitu Pak ya. Gimana itu Pak Abdul Rashid? Izin menjawab? Ya. Iya, silakan. Ya, jadi biasanya mata kuliah
pendidikan anti korupsi itu adalah dia berdiri sendiri, atau di tempat lain juga ada istilahnya pendidikan budaya anti korupsi. Namun setelah ada edaran itu sebenarnya dari mata kuliah lain seperti mata kuliah pendidikan moral Pancasila itu bisa diinsersikan, bisa integrasikan. Jadi memasukkan nilai-nilai budaya anti korupsi tadi tentang kejujuran, tentang kemandirian, tentang jawab dan sebagainya. Nah, yang saya lihat itu belum ada sama sekali itu menginsersikan antara mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan pendidikan agama Islam, itu belum ada. Tapi secara aturannya itu bisa. Ya, seperti mana surat edaran tadi nomor 1016 garis miring E garis miring T garis miring 2012 itu ada juga impresnya nomor 55 tahun 2011. Nah, mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kami bisa menobrak itu, karena ini juga bisa dimasukkan misalnya mata kuliah dengan apa namanya interdisipliner, begitu Pak Ustadz. Ini berarti ini baru ya, penelitian ini diarahkan sebagai riset untuk kemudian sebagai masukan kepada pimpinan perguruan tinggi, gitu arahnya kira-kira Pak? Iya Pak, sebagai masukan di perguruan tinggi, bahkan juga mungkin sebagai ini Pak, nanti di KPK. Di KPK-nya bisa nanti membuat buku khusus untuk mata kuliah ini. Kalau di KPK sudah ada keluar yang khusus itu mata insersi mata kuliah PAK dalam konteks pendidikan moral Pancasila. Itu sudah ada, atau kewarganegaraan. Tapi khusus dalam PAI belum ada ya? Belum ada Pak. Nah, kalau itu belum ada, berarti kan apa itu? Masalah yang kedua itu kurang efektif penerapan internalisasi nilai-nilai anti korupsi di mata kuliah PAK di Poltekkes Meris. Itu sesungguhnya kan kemudian barangnya memang barang tidak ada. Memang tidak efektif karena tidak diterapkan, memang belum ada kebijakan pihak perguruan tinggi untuk kemudian melakukan insersi mata kuliah atau mengintegrasikan mata kuliah ke dalam pendidikan anti korupsi itu sendiri. Nah, jika demikian terjadi, maka kemudian peneliti memang harus bekerja ekstra untuk kemudian menyusun satu strategi, wabil khusus karena ini memang karena berbasis riset, jadi penelitian ini berbasis memang risetnya, nanti mata kuliahnya berbasis riset, lalu penelitian ini sebagai riset itu sendiri, itu sesungguhnya harus bergerak untuk menemukan satu pola. Berarti ini kan harus mencari pola, Pak. Menurut saya ini harus mencari pola yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melahirkan satu ide agar integrasi keilmuan itu bisa berjalan. Nah, karena kemudian penelitian ini baru mencari bentuk atau pola bagaimana model integrasi bisa jalan, maka kemudian ketika kita membaca rumusan masalah dengan mengaitkan antara identifikasi masalah di atas, bagaimana sejarah dan penyebab munculnya tindak pidana korupsi di Indonesia, itu kemudian menjadi kurang pas, ya, menjadi tidak kelihatan di mana sinkronnya. Kemudian tiba-tiba kita bertanya tentang sejarah penyebab munculnya tindak pidana korupsi di Indonesia, lalu kemudian strategi penyelenggaraan pembelajarannya. Gimana kira-kira peneliti ini akan menjelaskan itu? Iya Pak. Kalau saya merujuk lagi Pak, berdasarkan pasal 3 ayat 2 itu keputusan Dikti nomor 38 Dikti keputusan 2002 tentang kompetensi mata kuliah Pak. Kompetensi mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, itu bisa dimasukkan Pak antara mengintegrasikan antara mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan pendidikan agama Islam, karena itu adalah mata kuliah yang bentuknya masalah kepribadian. Kemudian nanti di sini pengembangan kepribadian tujuannya menguasai kemampuan berpikir, bersikap, rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengambil sikap tanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Kemudian mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan. Itu sudah ada di keputusan ini Pak, di Dikti. Sebenarnya bisa diterapkan. Dan ini saya juga melihat
bisa menawarkan nanti Pak di KPK kan ada bidang istilahnya bidang pendidikannya Pak. Di bidang pendidikannya itu nanti kita bisa tawarkan ini loh pendidikan insersi untuk agama Islam ya untuk yang perspektifnya menurut agama Islam, pendidikan agama Islam. Itu bisa kita tawarkan nanti di KPK Pak. Kebetulan kami juga sudah pernah menghubungi salah satu bidang pendidikan tersebut Pak. Berarti kalau gitu, kita lihat di poin 2 di rumusan masalah, kita tidak bertanya bagaimana strategi penyelenggaraan pembelajaran interaktif, Iya. tetapi harusnya bagaimana strategi pengintegrasian. Jadi proses integrasinya yang harus Bapak cari, gimana modelnya supaya mata kuliah itu betul-betul bisa diintegrasikan antara pendidikan anti korupsi itu dengan PAI itu sendiri. Jadi bukan penyelenggaraannya yang hari ini yang kita mau cari, tapi yang mesti yang lakukan pertama itu adalah proses integrasi dulu. Jadi bahwa Bapak harus bekerja untuk kemudian menunjukkan satu model integrasi mata kuliah antara PAK dan PAI, ya kan? Iya. Itu. Jadi bukan penyelenggaraannya dulu, tetapi mencari iya. model dulu, ya, mencari model dulu. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian dijabarkan. Ya, meskipun sesungguhnya kalau kita merujuk pada pendidikan Islam, itu pendidikan Islam itu bukan lahir dari teori kemudian diamalkan memang. Nah, ini agak berbeda ya. Tetapi diamalkan dulu baru lahirlah teori. Jadi bukan diteorikan baru diamalkan. Meskipun kadang-kadang umum dalam pendidikan kita secara umum hari ini memang dibuat dulu strateginya baru kita aksi. Nah, kalau dalam pendidikan Islam, aksi dulu baru dibuat teorinya. Nah, contoh gini, ketika Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, waktu Nabi mengungkapkan itu kan para sahabat hanya menyuruh sholat, jadi langsung sholat. Lalu kemudian nanti belakangan muncul hadis-hadis Nabi yang kemudian diriwayatkan oleh sahabat tentang tata cara sholat Nabi dan hadis-hadis itulah tentang tata cara sholat Nabi yang kemudian lahir menjadi teori-teori tentang tata cara pelaksanaan sholat. Nah, tapi itu juga bisa kita gunakan. Artinya Bapak gabungkan saja dulu, lakukan saja pengintegrasian dulu, dikerjakan sambil kemudian Bapak menyusun modelnya, apa yang dilakukan itu kemudian dituliskan menjadi satu model. Dan model itulah nanti yang kemudian ditunjukkan bahwa inilah model yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan insert atau integrasi keilmuan antara keilmuan PAK tadi itu pendidikan anti korupsi dengan PAI. Nah, yang berikut nanti untuk masukan di penelitian ini, saya pikir dalil-dalil tentang integrasi keilmuan sesungguhnya banyak ya. Yang kedua, apalagi kalau berbicara tentang korupsi kan ini berkaitan dengan kejujuran manusia. Saya pikir dalil-dalil tentang kejujuran nanti Pak Ustaz itu Pak Abdul Rashid banyak angkat lah tentang dalil-dalil itu sehingga nanti kemudian nampak betul ada integrasi antara PAK dan PAI tadi itu ya. Jadi nampak kelihatan bahwa PAI menunjukkan satu contoh model keilmuan yang sesungguhnya menjadi payung dari semua ilmu-ilmu yang ada. Tidak kemudian PAI itu hadir sebagai ilmu yang cocok logi. Orang sudah lakukan, tiba-tiba kita baru mengangkat ayatnya. Ini ayatnya loh. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita mencocok-cocokkan. Nah, kenapa begitu? Karena rupanya memang fenomena umum. Sarjana PAI hari ini lebih banyak mengambil teorinya orang, lalu kemudian dicocokkan dengan Al-Quran. Tidak berdasar mengambil Al-Quran dulu, dalil, lalu kemudian melihat fakta yang ada di masyarakat. Nah, itu memang menjadi tantangan dunia pendidikan Islam hari ini, khususnya dalam persoalan integrasi keilmuan. Dan saya membahasakannya harusnya PAI itu tumbuh, berkembang, dia menjadi payung keilmuan. Tidak kemudian nanti dia berbicara tentang keislaman lalu dikaitkan dengan ilmu yang sudah diceritakan orang. Tapi kita harus dulu nanti apa yang bisa kita jelaskan tentang
keilmuan itu. Jadi kita lihat ayatnya, lalu bagaimana menjelaskannya, nanti ada kesesuaian ya, integrasi dengan keilmuan lain. Ya, saya pikir itu, saya masukan-masukan saja untuk masukan Pak Rashid, semoga bisa menjadi satu tambahan pengembangan dari disertasi yang insya Allah nanti akan dibuat oleh Pak Rashid. Untuk selanjutnya saya ke penguji ketiga, Ibu Dr. Andi Fitriani Jolong. Silakan Ibu. Halo, Ibu Andi Fitri. Ya, Baik. silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji dan pembimbing pada melaksanakan ujian. Alhamdulillah. Dan jadi tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa pertanyaan dan sudah dijelaskan. Jadi tadi pertanyaan pertama itu yang menginginkan apa yang melatar belakangi ya mengambil judul ini terkait dengan ayat Al-Quran. Nah, tadi sudah dibacakan, tapi kemudian ayat-ayat itu tidak terdapat dalam latar belakang masalahnya. Ya. Jadi seharusnya ya menurut saya bahwa juga dicantumkan ayat Al-Quran atau hadis atau dalil-dalil ya dari Al-Quran dan hadis di latar belakang masalah. Ya, jadi ada terkait dengan undang-undang, ya, kemudian ada juga terkait dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi tolong dicantumkan di latar belakang masalah, ya, ayat-ayat yang terkait dengan yang sesuai dengan yang judul penelitiannya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya jadi sama sekira seperti itu ya. Ketika kita menulis karya ilmiah, ya harus menggunakan referensi terkini, terupdate. Ya, jadi kalau bisa ditambahkan dengan referensi tahun 2024. Ya, jadi saya lihat di sini terakhir 2023 ya kalau tidak salah. Ya, jadi skrip buku yang digunakan dengan jurnal yang digunakan sebagai referensi baiknya ada yang kekinian ya. Jadi dianggap bahwa ini terupdate. Artinya bahwa hari ini karya ilmiah ini dilakukan bukan pada tahun 2023 ya. Karena pernah juga ada skripsi Bu uji ya, skripsi itu terakhir dia 2018. 2018 dia punya referensi. Saya tanya, kenapa di 2018 referensinya terakhir? Ya, tidakkah ada di yang terbaru terupdate 2023 atau 2024? Ya, itu. Ya, sekiranya juga kalau kita menulis jurnal pasti dicari referensi yang terbaru ya, jadi terupdate. Ya, jadi kembali ya ditambahkan saja dicari buku-buku atau jurnal ya yang terkait dengan judulnya, tambahkan dengan referensi tahun 2023 atau 2024 ya. Sekiranya sudah banyak sekali itu hal, apalagi tentang korupsi. Luar biasa ini yang dikaji ya terkait dengan model pembelajaran integratif berbasis riset ya. Kemudian pada mata kuliah pendidikan anti korupsi ya. Ya, sekira tuh ya. Kemudian ini kan yang diteliti ini model pembelajaran ya. Ya, Pak Abdul Rashid ya. Betul. Model ya. Nah, biasanya kalau model yang diteliti itu ya
ada kelemahan, ada kelebihan dan ada kelemahan. Ya. Nah, ada kelebihan model itu dan ada juga kelemahan model itu. Nah, baiknya dicantumkan di kajian pustakanya, ya. Kelemahan dan kelebihan daripada model tersebut. Ya, sama dengan metode, strategi, model, ya pasti memiliki, ya bukan pasti ya, tapi ada memiliki kelebihan dan juga ada memiliki kelemahan. Nah, tolong dicantumkan di kajian pustaka. Ya. Nah, kemudian di apakah di latar belakang atau di kajian pustaka itu tolong diperhatikan ya, jangan sampai terjadi plagiasi. Ya. Jangan sampai terjadi plagiasi. Ya. Jadi kalau setelah selesai mengutip satu juga, kalau tadi sudah mengutip satu pendapat, ya, sebaiknya pendapat tersebut dianalisis, dijelaskan oleh penulis sendiri dengan sesuai dengan bahasa penulis. Karena ini disertasi, ya, tentu lebih mendalam lagi kajiannya, ya. Ya, tentu lebih mendalam lagi. Harus digali lebih jauh, lebih dalam galian kaji yang mau dikaji tersebut ya. Nah, itu. Jadi jangan seperti mengumpulkan saja ya pendapat-pendapat orang lain. Jadi isi disertasinya hanya kumpulan pendapat-pendapat orang lain yang dikutip di buku atau di jurnal. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi sebaiknya setelah tadi mengutip ya satu rujukan, satu reference, nah satu atau dua ya, misalnya satu atau dua pendapat yang berkaitan dengan yang dikaji, nah kemudian penulis atau peneliti menganalisis, mendeskripsikan pendapat tersebut. Ya, jadi bukan pendapat orang lain kita kumpulkan, kemudian masukkan di disertasi. Ya, tapi ada juga pendapat kita. Ya, jadi kita juga berteori di situ sama tadi pendapatnya penguji pertama ya perlu ada teori dari kita sendiri ya terkait dengan apa yang kita kaji. Ya. Baik. Nah, jadi tadi yang dibahas ya tentang korupsi ya maka apa tadi judulnya ini? Model pembelajaran integratif. Model pembelajaran integratif berbasis riset ya, berbasis riset. Riset ini seperti apa maksudnya Pak Rasid? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih Bu Andi Fitriani. Ya. Jadi tadi kami dari ini dulu dari referensi dulu memang kita di Timun agak terbatas referensi untuk buku-buku. Tapi ada referensi yang terbaru yang kami pakai juga hasil kajian fatwa MUI yang terbaru 2024. Kalau riset ini artinya kami membuat sendiri Bu modelnya, jadi tidak mengambil model yang lain. Kami membuat sendiri model pembelajaran ini, makanya dia berbasis riset. Seperti itu, Ibu. Ya, itu ya. Jadi berbasis riset. Jadi ini apa? Kaji fokus-fokusnya, fokus penelitiannya itu berada di model pembelajaran integratif ya, berbasis riset. Model pembelajaran integratif berbasis riset pada mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam perspektif. Ya. Jadi model ya. Model. Ya, oke. Jadi tadi ya. Nah, kemudian ya ada di kajian pustaka di bab berapa itu di kajian teori ya, kajian pustaka itu ada berapa ayat, ada berapa hadis, hanya tercantum terjemahnya saja. Hadis hanya tercantum artinya, kemudian ayat hanya tercantum terjemahnya, ya. Saya jawab Ibu. Sepertinya Ibu Andi juga keluar ini. Oh, iya. Ini masuk kembali. Silakan Bu Andi, lanjut. Halo. Iya,
Ibu Andi terlempar. Sudah masuk nih. Halo Ibu Andi. Ya, Halo. Ya. jadi di beberapa di kajian teori, kajian pustaka itu ada berapa ayat ya, hanya terjemahnya saja. Kemudian di hadis-hadis juga hanya terdapat artinya saja. Nah, kalau saya baiknya ada ayat yang dicantumkan dan ada hadis yang dicantumkan, ya. Jadi ada beberapa penjelasan itu ya hanya terjemahnya saja, hanya artinya saja. Ya, untuk lebih lengkapnya, ya saran saya lebih baik lagi kalau ada ayatnya dicantumkan dan juga ada hadisnya dicantumkan. Dicari hadisnya dari sumber aslinya, ya. Karena ini disertasi, ya. Jadi perlu ya tadi disampaikan bahwa ada perlu kajiannya secara mendalam, ya. Ya, tidak sama dengan skripsi, tesis, ya. Ini disertasi, jadi kajiannya harus lebih mendalam. Ya, nah kemudian Ibu kemarin catat. Ya, nah kemudian di rumusan masalah ya, Iya. itu mana? Coba dikemukakan rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Ya, Ya, yang pertama itu bagaimana sejarah dan penyebab munculnya tindak pidana korupsi di Indonesia dan di dunia Islam. Kemudian bagaimana strategi penyelenggaraan pembelajaran integratif berbasis riset atau pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan Islam yang nanti akan dirubah, Bu. Ini tidak lagi yang kedua ini berdasarkan masukan dari Dr. Abdul Halik, tidak ada masuk penyelenggaraan. Jadi bagaimana strategi pembelajaran integratif saja, berbasis riset. Kemudian yang ketiga, bagaimana model pembelajaran integratif mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan agama Islam yang efektif di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Itu rumusan masalah yang kami ya, buat. baik. Jadi kalau saya di rumusan masalah pertama itu kan kajian pustaka ya, tentu Ya, kajian pustaka. Ya, jadi tentu juga sudah dijelaskan, sudah disampaikan di kajian teori, ya. Jadi di rumusan masalah pertama, bagaimana sejarah dan penyebab munculnya tindak pidana korupsi Indonesia dan dunia Islam. Ini menurut saya, nanti kembali promotor, ya. Ya, jadi ini disampaikan di kajian teorinya, ya, atau kajian pustakanya. Ya, jadi tidak lagi ada di rumusan masalah, ya. Ya, jadi ini kan sudah ada di kajian teori sejarah dan penyebab munculnya tindak pidana korupsi Indonesia dan dunia Islam. Jadi tidak perlu lagi dicantumkan di situ, ya. Nah, ini Bu juga tadi memperhatikan apa perbedaan strategi bagaimana ini antara rumusan masalah kedua dan ketiga, ya, bagaimana bagaimana strategi pembelajaran interaktif dan bagaimana model pembelajaran interaktif. Dari tadi Ibu perhatikan apa tidak sama jawabannya, ya. Ya, mungkin peneliti sudah mengformat ya, bahwa nanti di rumusan masalah kedua ini jawabannya dan masalah ketiga ini hasil penelitiannya. Ya, oke. Jadi mungkin itu saja dari saya. Selamat ya, semoga lancar sampai promosi. amin, Prof. Ya, Ya, sedikit oke, Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya sampaikan, memang kalau ayat Al-Quran mungkin saya yang dikirim mungkin tidak ada tercantum situ, tapi yang terbaru sudah ada. Cuman kalau yang hadis memang tidak ada. Saya rencana memang mengetik Arabiknya, Bro. Setelah ini saya akan ketik dengan Arabiknya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu penguji kedua. Ibu Prof Fadal gimana Prof? Silakan Prof. Halo, Ibu Prof Fadal.
Halo? Halo? Ya, rupanya beliau belum bisa ini nyambung. Kita lanjut ke penguji sekaligus promotor satu, promotor Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Ahmad, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada Bapak disilakan. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus Pak Abdul Rashid, ya, yang telah sampai kepada tahap ini, ya memang menarik apa yang menjadi judul untuk sementara. Jadi kenapa saya katakan judul untuk sementara? Karena sebenarnya salah satu itulah gunanya seminar kita hari ini. Sehingga paling tidak penyamaan persepsi terkait dengan apa yang kita mau riset. Itu satu. Yang kedua, karena ini adalah S3, tentu harus kita upayakan menemukan sesuatu yang baru, novelty. Karena S3 itu novelty-nya yang paling utama. Bukan hanya model, tetapi novelty. Apa yang menjadi kontribusi dari riset yang kita lakukan ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, terhadap pengembangan teoritis. Yang ketiga termasuk pengembangan aplikasi praktis. Nah, itu kan yang menjadi tujuan utama. Nah, oleh karena itu betul ini saya kira menarik. Politeknik itu kan vokasi. Ya, dia termasuk vokasi. Nah, vokasi itu mempertemukan antara what the world need, apa yang dibutuhkan dunia, apa yang dibutuhkan lingkungan dengan eh, what you can be fight for. Apakah aktivitas kegiatan yang dilakukan itu bisa memberi manfaat, bisa memberi nilai. Nah, semua mata kuliah yang diajarkan di vokasi itu harus memperhitungkan dua pertanyaan itu. Yang pertama adalah what the world need, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Yang kedua adalah what can you be fight for, apakah kita punya aktivitas itu bisa memberi manfaat, bisa memberi nilai, bahkan kalau perlu bisa bernilai uang. Kan itu yang dipelajari di pendidikan vokasi. Nah, saya mengarahkan Pak Rashid untuk masuk ke situ. Sehingga betul-betul nanti hasil risetnya itu memberi manfaat. Jadi tentu berbeda dengan penelitian orang lain. Nah, itulah yang bisa menjadi novelty dari Pak Rashid nanti. Karena vokasi itu bertemunya antara what the world need and what you can be fight for. Apa yang bisa memberi manfaat, memberi nilai kepada, ya terutama manfaat bagi sekitar, manfaat bagi orang banyak dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu saya tawarkan nanti coba dipertajam pembelajaran berbasis proyek. Ya, yaitu paling tidak TEFA, Teaching Factory. Karena ini adalah Politeknik Kesehatan. Nah, semua vokasi itu agar melakukan proses pembelajaran dengan berbasis TEFA. Berbeda dengan yang bukan vokasi. Kalau yang bukan vokasi kan lebih banyak ke kognitifnya, lebih banyak ke. Tapi kalau vokasi itu ya sudah harus diarahkan ke situ. Ya, nah, maksud saya bisa menjadi tawaran nanti Pak Rasid dari hasil riset ini yang bisa menawarkan dalam proses pembelajaran atau implementasi kurikulum itu yang terintegrasi, tapi sekian persen, tapi ingat betul-betul hasil riset, kita nanti bisa berkesimpulan bahwa sekian persen di pendidikan vokasi sebaiknya pendidikan agama Islam itu, pembelajaran pendidikan agama Islam, sekian persen dalam ranah teaching factory. Ya, dan saya kira tidak susah ditemukan itu kalau di riset betul-betul. Ya, misalnya selama ini pasti Pak Rasi sudah punya pengalaman, ya harus ada perbedaan ketika kita mengajar pendidikan agama Islam di politeknik dengan pendidikan agama Islam yang non politeknik, kira-kira yang perguruan tinggi akademik. Nah,
Apa perbedaannya di situ? Nah, itulah yang harus digali oleh Pak Rasid nanti, sehingga menemukan sesuatu yang bisa ditawarkan bahwa betul Politeknik itu ya harus di apa harus diberikan dengan sistem proyek itu satu. Yang kedua, betul apa yang dikatakan tadi oleh Bu Fitri tadi, ya coba gunakanlah referensi-referensi terbaru. Ya, jangan dikatakan bahwa saya tinggal di Papua, tidak banyak referensi. Wah, nanti Ibu Fitri itu tahu, nanti malu promotornya kalau ke kekurangan referensi hanya gara-gara tinggal di Papua. Iya, coba nanti gunakan Spice. Ada artificial intelligence namanya Spice. Ya, saya kira Bu Fitri tahu itu. Jadi Pak Raya juga tahu. Spice. Jadi tanpa harus kita masuk perpustakaan, kita sudah apa yang ditanyakan tadi itu Bu Fitri terkait dengan jangan hanya mengumpulkan pendapatnya orang, tetapi apa pendapat kita terhadap dan memang S3 harus begitu, kumpulkan dulu pendapat orang 10. Ya, baru setelah 10 itu ya kita coba rangkum 10 itu. Nah, kalau kalau Pak Rashid menggunakan Spice itu sudah langsung keluar hasilnya, Pak Rashid. Iya, Iya, jadi nanti eh, apa komunikasi dengan ya saya arahkan untuk nanti ada anak-anak yang bantu untuk Pak Rashid biar mau online. Ya, Space itu namanya AI-nya, Artificial Intelligence Space. Pokoknya kalau itu jadi, ya jangankan kalau hanya disertasi seperti Pak Rasi ini 2 jam bisa saya kerja sekarang. Ya, dan langsung hasilnya ada muncul. Ya, jadi kalau itu ya, tapi tidak boleh saya ajarkan ke mahasiswa karena itu bikin mahasiswa malas. Ya, iya, kalau iya. tidak itu ya. Jadi Pak Rasi betul tadi itu jangan referensi. Ya, kalau bisa 5 tahun terakhir yang dipakai sebagai referensi semua. 5 tahun terakhir banyak kok. Ya, nanti eh, kalau saya kira Pak Rasi tahu yang asisten saya itu Ibu Iya. Hardianti, nanti minta tolong sama Ibu Hardianti. Tanya bilang Pak Prof yang tanya saya. Ya enggak boleh. Nggak apalagi wah ini kan berbasis riset. Ya malah tadinya itu kalau berbasis riset jadi coba jadi ada 3 tahapan kalau misalnya kita mau jujur betul-betul menggunakan apa berbasis riset. Misalnya, jadi kita buat proses pembelajaran berbasis proyek berbasis komunitas misalnya seperti itu. Karena ini kan khusus komunitas pegawai kesehatan. Karena terus terang ini kan masih, ini saya kira nanti Pak Kiai yang Ustaz itu bisa menjelaskan, ini masih masih jadi perbincangan kita di Muhammadiyah. Ya karena banyak fikes-fikes kita Fakultas Ilmu Kesehatan, terutama yang apa itu yang butuh praktek itu yang melarang menggunakan apa kerudung atau jilbab yang panjang. Nah, ini penting untuk untuk menjadi ya karena bukan melarang ya apa ya karena katanya itu bisa menghalangi dia di dalam proses apa saya belum tahu kalau di Politeknik ya jadi nah penting hal-hal seperti inilah yang harus kita luruskan di tengah-tengah umat ya supaya jangan simpang siur. Ya, karena katanya kalau menggunakan jilbab yang panjang itu yang ini tidak bisa dia nanti susah untuk memasang handskun, susah untuk apa mengganggu aktivitasnya. Itu kan betulkah terjadi seperti itu? Nah, ini kan butuh riset supaya Iya. tidak membingungkan umat nantinya. Dan saya kira tugas kita ada di situ. Itulah pembelajaran-pembelajaran yang kira-kira yang saya katakan tadi, proyek berbasis komunitas. Ya, untuk komunitas di bidang kesehatan tentunya. Ya, terus Pak Ray masih betul. Nah, sama dengan tadi, proyek berbasis komunitas. Ya, jangan dibalik. Teori dulu yang kita utamakan, baru cari hadis dan ayatnya. Saya sependapat dengan, ya tidak bisa lagi. Masa selalu kita salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Ya harusnya kan itu salah satu saja, tunjukkan jalan yang lurus, bahwa jangan korupsi. Iya, ketika ketika kamu ya bekerja, ketika kamu bergerak ya jangan korupsi. Masa setiap kamu salat kamu minta ditunjukkan ke situ nah kita sendiri yang korupsi. Misalnya ya contohnya. Ya, bahkan kalau bisa ini coba menjadi kajian juga nanti kita Pak Raya.
Ya seandainya bisa, Siap, siap. rumusan masalah PAI itu jelas sumbernya setiap rumusan masalah. Rumusan masalah pertama sumbernya hadisnya apa, ayatnya apa. Rumusan masalah kedua hadisnya apa, ayatnya apa. Rumusan masalah ketiga hadisnya apa, ayatnya apa. Barulah teori mengikut untuk membahas itu sehingga betul-betul kita yakin bahwa oh iya, saya terus terang Bapak Ibu sekalian, waktu pertama bergabung dengan teman-teman untuk menguji seperti ini, pandangan saya dulunya itu terhadap PAI pendidikan agama Islam hanya sekadar ya mencetak guru, guru PAI. Oh ternyata tidak. Jangankan guru PAI, bupati pun harusnya kita cetak dari pendidikan agama Islam. Misalnya ya, ya orang yang mau jadi bupati, mau jadi wali kota, harusnya kita cetak dari sini. Karena rupanya banyak di sini kan ilmu saya adalah basicnya adalah administrasi publik, ilmu pemerintahan. Nah, sehingga, wah, ternyata saya bilang jauh lebih di atas ilmu PAI ini dibandingkan ilmu saya. Ternyata ilmu saya hanya bagian dari pendidikan agama Islam. Ya, baru saya dalami betul, saya, wah iya betul. Malah kalau bisa ditekankan nanti semua rumusan masalah seperti itu, jelas hadis dan ayatnya, kemudian itulah yang mencoba kita urai dalam bentuk kerangka pikir atau kerangka konsep, karena ini kan kualitatif. Ya, saya kira itu Pak Rasid betul. Ya, di rujukan-rujukan filosofisnya, ya terutama ya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan tentu juga misalnya gini, nanti pada saat riset ini mencoba mengkaji, membandingkan studi-studi kasus yang didapat nanti di Politeknik Kesehatan dengan pengalaman-pengalaman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Ada nggak konektivitas dengan itu? Kalau ada konektivitas dengan itu, wah itu lebih meyakinkan lagi kita bahwa ya betul dunia modern tetapi tidak ketinggalan pernah sudah dilakukan oleh Nabi, terutama dari sisi pembelajaran anti korupsi. Ya, kejujuran, apalagi tadi ya banyak yang disampaikan oleh Pak Rasid itu, kejujuran, keikhlasan dan seterusnya. Ya, oke, saya Keadilan. kira nilai-nilai Islam lah. Jadi Iya. semua nilai Islam tadi ya coba digali di situ. Saya kira gitu ya masukan dari saya. Ya, Ya, makasih Pak Moderator. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke depan insya Allah mudah-mudahan kita sama berpikir menjadikan UPAR ini sebagai pusat pengembangan studi berbasis Al-Quran. Pusat pengembangan pengetahuan berbasis Al-Quran. Sebenarnya satu cita-cita luar biasa pada yang sudah dirumuskan beberapa masa yang lalu. Ya, selanjutnya kita ke penguji berikut, Bapak Kiai Nasri Hamam. Silakan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan sidang, para penguji yang hadir, teman promotor dan mahasiswa partisipan seminar proposal, serta terkhusus Saudara Abdul Rasid. Ya, kita harapkan disertasinya Pak Rasid ini penjabaran konkret ya, yang rinci dari apa yang dirumuskan ulama. Maksud saya kan ulama sudah banyak yang menulis tentang misalnya hukum korupsi, hikmah dilarangnya korupsi. Tulisan ulama itu adalah penjabaran dari hadis Nabi. Hadis Nabi itu adalah mubayyan atau bayan terhadap Al-Quran. Ya, artinya secara umum Al-Quran sudah menggambarkan yang lebih
yang dirinci oleh hadis Nabi dan lebih dirinci lagi para ulama. Jadi tentunya tugasnya Pak Rashid ini memberikan teorinya. Memberikan teorinya, yang saya maksudkan teori itu nanti menemukan satu istilah, satu ungkapan yang bisa menjadi model dalam membelajarkan apa itu atau membelajarkan itu pendidikan anti korupsi melalui pendekatan pendidikan agama Islam. Ya, sebenarnya itu kalau di daerah Bugis itu memang metode yang paling tepat untuk menyadarkan itu orang adalah nilai-nilai Bugis itu sendiri. Tapi karena Parasi di Papua ya, Di Papua. kalau di Bugis itu sudah lengkap itu. Sudah lengkap. Misalnya ada ungkapan Bugis begini. Anu macarepai maka solang. Nah, itu anu macarepai maka solang. Rusak. Artinya barang kotor itu pasti merusak. Ini kan ini apa jargon-jargon dari tetua Bugis ini saya juga tidak tahu karena yang merumuskan ini dia juga tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar hadis, tapi dia tahu sendiri berdasarkan pendekatan kultur. Nah, yang mengandung nilai agama begini kan disebut antropologi budaya. Antropologi itu mengandung budaya, mengandung nilai-nilai keyakinan. Nah, makanya itu banyak pejabat di Bugis itu tidak berani korupsi. Karena dia masih masih apa namanya di dalam hatinya ini. Seperti menari-narik itu. Artinya masih menyeruak dalam hatinya itu. Masih meresap, belum terdirusak oleh perkembangan zaman, pengaruh materialisme belum. Jadi masih banyak pejabat yang bisa berani hidup sederhana. Salah satu faktornya itu adalah itu tadi. Jadi barang kotor itu merusak. Nah, jadi ayatnya kan di surah Al-Isra itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bila kamu berbuat baik, maka perbuatan baikmu kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukannya akan kembali ke dirimu. Makanya dalam pikiran saya itu, kenapa ada orang bisa mau berbuat sesuatu yang buruk? Karena kurang wawasan. Kalau dia tahu itu begitu, tidak berani. Tidak berani, karena siapa yang mau rusak? Siapa orang yang merusak? Kemudian saya mau tanya Pak Rashid ini, Pak Rashid sudah punya gambaran ya di penelitian awalnya ini. Sudah ada gambaran kira-kira itu metode seperti apa itu? Metode PAI seperti apa yang efektif untuk diintegrasikan ke pendidikan anti korupsi yang nanti hasil pembelajarnya bisa signifikan. Sudah ada bayangannya? Sudah ada, Prof. Ya, seperti apa itu? Iya, tadi sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwasanya nanti kan ada istilahnya berbasis proyek. Kami juga itu memakai juga istilahnya investigasi lapangan. Ya, jadi mahasiswa nanti memotret kondisi di lapangan dengan menggunakan kamera, video, dan lain sebagainya, mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid. Nanti setelah diinvestigasi dilakukan investigasi lapangan dilakukan, mahasiswa menyusun laporan yang berisi kasus, data dan analisis konseptual. Nah, kemudian langkah selanjutnya nanti mereka mempresentasikan di kelas bersama rekan-rekannya atau kelompoknya, setelah melakukan diskusi secara berkelompok. Itu konsepnya. Ya. Jadi salah satunya itu. Ya, kalau pendekatan ajaran agamanya ya, pendekatan fundamentalnya itu kan sudah populer itu. Yang tidak mampu kita jawab.
ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu kan kita sudah paham semua itu, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari seluruh perbuatan mungkar. Tetapi uh, orang sudah sholat tapi masih juga bisa korupsi, berbuat mungkar. Nah, inilah mau dicarikan ini, apa yang salah maksudnya di situ? Apa yang salah? Ya, kenapa misalnya tiba-tiba muncul pendidikan anti korupsi, mata kuliah anti korupsi? Apa yang selama ini salah sebenarnya? Di mana letak salahnya? Ya, kalau saya sebagai orang Bugis itu, ya, jadi dua yang mempengaruhi saya. Nah, itu tadi, secara pribadi saya yakini betul itu. Petua-tetua Bugis itu, jargon Bugis itu. Jadi barang kotor itu daya rusaknya itu tinggi. Pasti pasti kemudian akan muncul. Ya. Jadi bagaimana metode pembelajarannya itu, pembelajaran PAI-nya itu. Jadi barangkali memang pendekatan teologisnya, antropologisnya, filosofisnya. Artinya selama ini memang kajian tentang sholat itu belum terlalu filosofis, yang mengot masih hukumnya. Halal, bahwa perintah sholat itu wajib. Apa hikmahnya, nilai filosofinya belum terlalu dipaham oleh masyarakat. Bahwa kalau orang melaksanakan sholat dengan khusyuk, nah, itu tinggi nilai pahalanya dan juga akan mendatangkan menyebabkan orang akan, kalau orang sehat itu selalu bagus sholatnya, dia selalu akan fit, lebih banyak fit sepanjang masa atau sepanjang umurnya. Itu kan sudah banyak juga yang menulis begitu, bahwa dengan sholat itu orang bisa sehat jasmani, sehat akal, nah, apalagi jiwa. Nah, itu yang saya maksud itu, pendekatan-pendekatannya itu. Ya, supaya sholat tidak dilaksanakan sebegitu saja. Ya, jadi sama tadi sudah itu ya, bahwa tugas manusia adalah khalifatun fil ard. Ya, menyejahterakan sesama kita ini, sejahtera bersama. Nah, jadi tinggal dicarikan istilah, apalagi bicara akhlak. Nah, paling banyak juga ayat-ayat hadis-hadis tentang akhlak. Ya, juga sejarah kan, materi pendidikan agama Islam itu yang populer 5. Tetap 5 ya, akidah, akhlak, ibadah, bahasa Arab dan sejarah Islam. Tapi S2 S3 itu seperti dirasakan Pak Rektor bukan hanya itu. Pak itu uh, semua sudah bisa masuk di PAI. Itu perkembangannya. Jadi apapun jurusannya orang masuk bisa kuliah di pendidikan agama Islam. Ya. Nanti bagaimana pengaruhnya PAI? Bukan saya berkampanye di sini. Nah, siapa tahu nanti kalau yang terpilih nanti Ibu Erna Rasid Topampawi terpilih wali kota, akan nanti itu muncul pengaruh dokter PAI-nya itu. Tidak bisa tidak. Akan muncul. Karena dia dokter pendidikan agama Islam dari Unpar lagi ya. Jadi akan muncul di nilai kemuhammadiyahan. Nah, tapi saya bukan kampanye ini. Jadi tinggal seperti itu yang mau dicarikan. Jadi bagaimana membahasakan itu. Jadi itulah tadi nilai filosofisnya dimunculkan karena itu yang kurang. Itu yang kurang. Secara umum masyarakat sudah banyak tahu tentang bahwa korupsi itu halal, haram, haram. Ada KPK secara kelembagaan, ada 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 di KUHP, ada lagi, bahkan ini korupsi kan masuk apa istilahnya Pak Rasid? Ya.
apa istilahnya itu, kedudukan hukumnya itu, istilah hukum pidananya, korupsi. Tindak pidana korupsi. Iya, bersama dengan narkoba, Oh, teroris, kan tiga itu. extraordinary crime. Ya, ya itu kan sudah terkenal ini ya. Ya, jadi kita lagi tidak bisa, kalau pendekatannya itu kan di Arab Saudi kan pendekatannya potong tangan. Pendekatan potong tangan. Tapi itu ternyata terakhir di Facebook itu eh, potong tangan hanya dijatuhkan juga ke masyarakat kecil. Kalau keluarga kerjaan yang korupsi juga cuma dihukum apa ya? Cuma ganti rugi, hukum denda, suruh bayar sekian ratus miliar. Nah, tidak ada lagi potong tangan, tidak ada hukuman mati. Itu saya dengar di Facebook ini. Tonton di Facebook terakhir. Jadi seperti itu. Jadi, saya kira parasit ini bagus menurut saya itu. Tadi proposalnya sudah sangat ilmiah sebenarnya dari segi bahasa. Pilihan-pilihan kata itu sudah tinggi mutunya. Cuma kebetulan pembimbingnya Pak Rektor ini, Pak Prof. Jadi tuntutannya lebih tinggi lagi. Ada Ibu Andi Fitri ya. Jadi itu ya mungkin kalau saya sudah cukup ini. Tapi Pak Prof ada dan sebagai rektor tentu bertanggung jawab. Ya tinggal ini yang hadis-hadis tentang itu, ayat-ayat tentang itu larangan korupsi. Misalnya tadi sholat itu dengan apa tadi ini jalur fil ardi khalifah tinggal diurai secara filosofis, dikaitkan nanti dengan korupsi. Apalagi di kesehatan. Misalnya tadi kalau orang bagus sholatnya, insya Allah akan itu sehat. Kalau orang rajin mengaji akan terhindar dari pikun. Nah, itu kan ada begitu. Jadi bersemangat orang itu mau laksanakan ajaran agama. Insya Allah juga rezeki itu lancar-lancar, sekalipun tidak kaya. Nah, jadi man amilali akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Siapa yang menjalankan amal ibadah, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, jadi tidak, memang Nabi mengatakan saya tidak jamin kaya, tetapi itu kebutuhannya tercukupi. Nah, sama Pak Rasi ini bisa kuliah S3 ini. Karena S3 adalah kebutuhan, maka ada saja rezekinya. Nah, jadi nanti di situ ya, kalau saya dari jurusan agamanya itu yang dikembangkan ayat-ayat tadi itu sebagai khalifah diuraikan diuraikan pesan-pesan ekonominya, pesan-pesan kesejahteraannya, dan soal tadi pesan-pesan di samping apa tadi ada nilai-nilai, ada unsur kesehatan di situ, ada unsur kesehatan. Ya, jadi itu yang mau diangkat kalau menurut saya. Kaitannya dengan vokasi apa tadi, kesehatan. Iya, kesehatan. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Rasid? Ya, baik, Prof. Saya ngasih informasi saja. Kami sendiri sebenarnya masih ada darah Bugis, Prof. Oh Darah ya, Bugis. Iya, oh ya, ya. Cuma yang Ibu Melayu. Kemudian untuk di Merauke juga, alhamdulillah beberapa alumni kita yang tamatan SPDI, mereka jadi anggota dewan, Prof. Alhamdulillah. Bahkan wakil ketua dewan DPRD itu alumni kita SPDI. Ya, sekarang juga ada muncul lagi jadi anggota dewan juga SPDI, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah tidak diremehkan lagi untuk gelar SPDI. Mudah-mudahan bisa berkembang, Prof. Kampus kita juga STT yang Merauke. Kemudian juga kabar baiknya, Prof. Tadi masalah rezeki yang antum sampaikan, alhamdulillah, Prof. Kami yang wilayah Merauke, alhamdulillah satu-satunya yang mendapatkan pengajuan Basnas, Prof. Yang kemarin. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi mau dapat bantuan dari Basnas. Iya, Prof. Nah, Alhamdulillah. yang kalau dari Unpad cuma 2 orang. Cuma saya yang S3-nya. Saya sama satu lagi siapa.
Oh, iya. Alhamdulillah. Abdul Malik. Alhamdulillah. Abdul Malik. Abdul Malik ya. Alhamdulillah. Jadi Umpar dikenal di Basnas pusat ini ya. Ya, jadi tanggung jawabnya agak tinggi ya. Baik, Prof. Nah, dapat bantuan dari Basnas ini ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah paham apa yang saya katakan ini, inginkan ya. Ya, Prof. Baik. Nah, tentu kalau saya sesuai dengan kondisinya di sana, ya maksud saya kondisinya. Jangan sampai istrinya suruh cepat selesai. Ya, kalau sudah sampai standar ya, anak-anaknya sudah suruh cepat selesai misalnya, kapan ke Parepare Pak promosi? Cepat-cepat nih ya. Ya, jadi apa namanya? Ya, kalau sudah tidak sampai tadi kepada keinginannya Pak Rektor, ya tapi sudah mendekati, jadi apa namanya? Sudah syukurlah. Ya, Amin. sudah syukur. Nantilah sesudah itu promosi baru, kalau bisa lebih tinggi lagi. Karena orang Muslim itu di Papua pasti hebat, tidak bisa tidak. Karena tantangan lingkungan. Sama orang Muslim di Manado itu hebat-hebat. Karena yang berdampingan dengan Kristen. Kristennya lebih dulu hebat. Ini Pak Prof dulu saya informasikan Pak Rektor, waktu saya di Manado itu tahun 90-an itu sudah 500 profesor di Unsrat. Tidak ada Muslim yang doktor. 500 profesor. Bayangkan itu ya. Lamanya baru bisa ada dokter satu ya. Dokter budaya. Itu tertinggalnya dulu. Tetapi karena disadari itu lalu kita ini. Alhamdulillah. Orang Muslim itu bergerak cepat. Sehingga sudah bisa lah. Ya, jadi saya kira itu dari saya. Saya yakin ini Pak Rasid saya lihat bagus sebenarnya. Sudah bagus ya. Kalau ukuran saya, ya, jadi saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penguji selanjutnya Bapak Dr. Abdul Halik. Halo, Pak Dr. Halik, silakan. Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji, ada Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin, ada Dr. Kiai Haji M. Nasri Hamang, ada Dr. Raya Mangsi, ada Dr. Andi Fitriani Jolong. Yang terhormat para peserta dan teristimewa kepada calon Promopendus. Sebelum saya memberikan komentar atau masukan-masukan, saya ingin bertanya langsung kepada saudara Promopendus ya. Orientasi penelitiannya ini seperti apa ya? Dan kira-kira apa yang ingin dicapai dalam riset ini? Jawab, iya, Pak Ya, Ustaz. silakan, Pak. Iya. Silakan, Pak. Ya, kami sebenarnya berorientasi itu supaya penelitian ini bermanfaat untuk dunia pendidikan karena sekarang ini kan sudah menjadi keharusan kalau pendidikan anti korupsi itu sudah ibaratnya sudah wajib diajarkan di segala perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi vokasi. Ya, itu yang sehingga nanti kami akan menjadikan ini suatu model, ya satu model pembelajaran yang berbeda ya sebelumnya. Ini hanya berdasarkan apa namanya tinjauan-tinjauan peraturan-peraturan yang ada, undang-undang dan lain sebagainya. Tetapi kami melihat akan meninjau dari segi keislamannya dengan menggunakan
beberapa apa namanya rujukan, baik itu Al-Quran dan hadis maupun tinjauan sejarah. Dan konsep pikir itu kami sudah buat kerangka pemikiran itu. Ya, ini akan apa namanya bagaimana strategi pemberantasan korupsi itu menjadi ada 3 unsur utamanya adalah pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Maka kami mengambil dari sisi peran serta masyarakat. Salah satunya adalah menyampaikan pendidikan anti korupsi melalui perspektif pendidikan agama Islam. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Eh, ya, dalam pendekatan terhadap korupsi itu kan ya, salah satunya adalah pendekatan preventif. Preventif ini memberikan penyuluhan dan pendidikan pada masyarakat agar tidak terlibat dalam Karena besok kita rapat toh. ya, kalau di KPK kan lebih banyak kepada tindakan kuratif atau penindakan. Tadi menyinggung tentang insersi. Kebetulan kami baru menyelesaikan satu bentuk kurikulum yang mengadopsi pendekatan insersi. Melihat dengan isu-isu sosial kemasyarakatan terkini, salah satu isunya adalah masalah korupsi ya. Jadi bagaimana korupsi itu benar-benar diberikan semacam pendidikan agar bisa masyarakat memiliki pemahaman dan bisa mencegah atau melakukan hal-hal yang tidak terlibat atau terjebak. Yang pertama tentu tadi sebagaimana saran dari para dewan penguji tentang perspektif korupsi ya secara teoritiknya ya. Seperti apa itu korupsi, dan tentu banyak kajian-kajian terkait dengan sebab korupsi itu sendiri, ya, jenis korupsi, sebab korupsi, dan tentu dampak korupsi. Beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Ya. Kami dulu pernah beberapa tahun melakukan riset tentang pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Gitu ya. Jadi terkait dengan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi kan ada beberapa pendekatan itu. Bisa dalam bentuk mata kuliah, kemudian bisa dalam bentuk integrasi, bisa dalam bentuk tematik, dan bisa dalam bentuk pelatihan ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah yang dalam konteks penelitian ini, pendidikan anti korupsi dilihat dalam konteks mata kuliah atau aspek yang lain ya? Iya, Prof. Ya, izin menjawab. Ya. Ya. Ya, di sini Prof, kita menggabungkan Prof antara di mata kuliah, menggabungkan mata kuliah, menginsersikan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, jadi kemudian kita menggabungkan juga secara istilahnya itu pengalamannya Prof. Ya, pengalaman mereka bagaimana mahasiswa diajak juga untuk bersama-sama ya, mengkampanyekan anti korupsi di perguruan tinggi. Ya, itu modelnya macam-macam Prof. Bisa nanti kita buat kegiatan-kegiatan, kemudian juga melihat kondisi masyarakat karena dari dampak korupsi itu kan menimbulkan dampak yang luar biasa, terutama di bidang ekonomi. Ekonomi itu kita melihat ya ketika korupsi tidak diberantas maka muncullah ketidakadilan, muncullah kezoliman dan menimbulkan kemiskinan di kantong-kantong terutama yang tidak terjangkau oleh jauh dari jangkauan pemerintah, terutama pemerintah pusat. Padahal di Merauke ini Prof atau di Papua ini kita kasihan walaupun dianggap itu punya otonomi daerah, tetapi banyak rakyatnya sangat miskin Prof. Rumah itu rumah-rumah biasa, rumah seng-seng yang itu hanya kecil 2x3, 3x4, sangat panas dan lain sebagainya, dan mereka mengais-ngais
rezeki itu ya apa adanya begitu. Jadi agak merusak sistem tatanan nilai kita secara berbangsa dan bernegara itu kami lihat. Jadi secara pengalaman juga kami akan berikan kepada para mahasiswa nanti. Ya, kalau saya mendengar tadi, berarti pendidikan anti korupsi ini bukan sebagai mata kuliah ya, tapi sebagai sebuah program kerja di kampus ya. Kira-kira gitu ya. Bisa dimasukkan, Bro, sebagai mata kuliah juga. Uh, maksud Ya, saya, artinya pendidikan agama Islam nanti akan memasukkan istilahnya itu tema-tema tentang pendidikan moral. Yang moral itu ya tadi yang disampaikan nanti mahasiswa, masalah kejujuran, masalah kedisiplinan, masalah kerja keras, tanggung jawab, masalah kejujuran itu akan kami masukkan di dalam apa namanya pembahasan ataupun penelitian kami, Bro. ya, Dan kalau kalau mata kuliah PAI itu yang disebut dengan insersi ya, memasukkan isu-isu pendidikan anti korupsi ke dalam mata kuliah PAI. ya, Saya pikir mata kuliah tersendirinya adalah pendidikan anti korupsinya ya. Nanti disorot dalam kacamata pendidikan agama Islam. oh, oh iya. Eh, Bapak mengampu mata kuliah apa di Politeknik ini? Kami sendiri, Prof, mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam. Oh, Kalau bukan yang pendidikan anti korupsi ya? bukan, itu ada dosennya 2 orang di sini. Oke ya. Berarti ya betul ya melakukan insersi ya. Jadi Iya, nanti redaksi judulnya ini karena di sini ada mata kuliah pendidikan anti korupsi ya. Jadi posisinya pendidikan anti korupsi adalah isu-isu sosial kemasyarakatan terkini pada iya, mata kuliah PAI gitu ya. iya, Jadi tinggal ya kalau masuk di ranah RPS itu harus ada CPMK-nya ya. Jadi perlu ada susunan penegasan CPMK-nya itu tentang pendidikan anti korupsi pada mata kuliah PAI. Nah, di sini eh, model pembelajaran integratif berbasis riset. Pembelajaran integratif berbasis riset. Berarti yang ingin dikembangkan sesungguhnya adalah bagaimana cara mengajarkan PAI yang punya insersi pendidikan anti korupsi dengan model pembelajaran berbasis riset itu ya. iya, izin. Jadi mata kuliah PAI yang berinsersi pendidikan anti korupsi mau dirumuskan model pembelajaran integratif berbasis risetnya. Kira-kira begitu, Pak ya? Bisa diulang lagi, Pak Dokter? Jadi mata kuliah PAI ini di Politeknik Ya, kita insersikan atau masukkan isu-isu pendidikan anti korupsi. oh, Nah, itu yang pertama. Setelah itu baru kita merumuskan model pembelajaran integratif berbasis riset. ya, seperti itu, Kira-kira Pak. begitu, Pak ya? Ya, ya, Ya. Jadi tentu di sini tadi juga disampaikan oleh para dewan penguji ya penguatan atau kejelasan materinya apa, materi-materi PAI yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Ya. Kemudian kalau masuk di ranah model pembelajaran berbasis risetnya, nah inilah nanti yang akan dirumuskan gitu ya, atau dicarikan formulanya. Saya pernah melakukan penelitian tentang pembelajaran berbasis riset. Jadi pembelajaran berbasis riset itu tentu berangkat dari isu-isu yang ada. Kemudian setelah itu diajarkan mahasiswa tentang riset mini. Lalu mahasiswa turun ke lapangan untuk mencari data, menganalisis dan menuliskan dalam bentuk laporan, baru didiskusikan. Setelah didiskusikan di dalam kelas, tentu guru atau dosen itu memberikan penguatan dari temuan-temuan
fakta dan data di lapangan oleh mahasiswa. Jadi kalau masuk dalam ranah modelnya, ya itu kalau dalam model pembelajaran kan ada pendekatan, strateginya, kemudian metodenya, teknik dan taktiknya. Nah, pendekatan pembelajaran ini tentu berpusat kepada mahasiswa. Strateginya ada yang berbasis masalah, ada berbasis kontekstual atau yang ada di tengah masyarakat. Kemudian ada strategi pembelajaran berbasis apalagi yang satu konstruktivisme. Jadi kemudian metodenya metode apa yang dikembangkan di dalam konteks model pembelajaran ini ya. Tentu ada ceramah, ada diskusi atau debat, ada inquiry menemukan sesuatu. Kemudian ada metode simulasi ya kalau ingin mencari apa solusi dari problem korupsi itu sendiri ya dalam mengatasi problem korupsi. Dan di situ ada metode-metode simulasinya. Sampai kepada teknik dan taktik pembelajarannya. Jadi ini masalah setting penelitiannya. Saya kira perlu tadi dipertegas karena saya melihat masih bingung itu ya, masih bingung ini arahnya kemana sesungguhnya. Setting penelitiannya seperti apa. Tapi saya sudah bisa menangkap bahwa ini mata kuliah PAI berinsersi pendidikan anti korupsi, lalu dirumuskan model pembelajarannya yang berbasis riset itu ya. Jadi itu saya ambil dari konklusi dari penjelasan Pak Abdul Rashid. Jadi ini tentu sesuatu yang sangat sensitif gitu ya. Karena kalau berbasis riset, tentu kita mencari data yang terkait dengan masalah yang yang ya apa ya, yang ada kaitannya dengan anti korupsi itu ya. Kira-kira apakah itu mudah mengambil data di lapangan gitu ya tentang tentang korupsi misalnya ya, tentang korupsi. Mungkin saja kalau arahnya ke penindak atau aparat hukum itu boleh jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ke orang-orang yang menjadi informannya, informan kunci misalnya, orang yang pernah tersandung atau orang yang sudah bebas dan seterusnya, itu kira-kira ini menjadi pertimbangan karena memang masalah sensitif gitu ya. Apalagi kalau kasus itu mengambang, tidak ada kepastian hukumnya dan seterusnya. Jadi ini juga perlu semacam kearifan di dalam menentukan isu-isu apa yang akan diberikan nantinya kepada mahasiswa di dalam mencari data di lapangan. Dan tentu orientasinya kemana? Apakah itu ke yang bersangkutan, personal, atau ke aparat hukumnya secara institusional, ke KPK, atau kejaksaan, atau pengadilan, atau kepolisian. Jadi ini sesungguhnya sesuatu hal yang sangat menarik menurut saya. Dan sekarang saya sementara juga ya merancang itu pembelajaran strategi pembelajaran berbasis proyek. Karena ini nantinya ujung-ujungnya adalah pembelajaran berbasis proyek karena ada produknya nantinya. Jadi produk dari mahasiswa itulah yang menjadi sebuah proyek dalam pembelajaran. Dan endingnya adalah inilah yang sebenarnya yang menjadi tujuan di dalam pengembangan kurikulum berbasis OB gitu ya. Jadi outcome based education ya. Jadi kurikulum OB ya mungkin sementara digarap ya di Politeknik gitu ya. Jadi ada produk yang dihasilkan melalui dengan strategi pembelajaran project dan tentu caranya adalah melakukan riset ya, perkuliahan yang melakukan riset ya oleh mahasiswa. Dan terus terang ya pembelajaran berbasis riset ini sudah puluhan tahun saya terapkan itu kepada mahasiswa gitu ya. Terutama di S1. Karena D1 itu kan kuat mencari data.
kalau di pasca itu ya kasihan teman-teman mahasiswa di pasca. Jadi itu sangat menarik. Cuma tadi isunya itu sangat sensitif gitu ya. Sehingga perlu dipertegas, diperjelas kemana arahnya mencari data eh, tentang isu-isu yang akan diriset oleh mahasiswa itu sendiri. Dan terkait dengan masalah teknis, saya kira ada beberapa hal yang perlu eh, apa namanya diperbaiki, termasuk sistematika proposal penelitian, eh, kemudian teknik-teknik penulisan, setiap sub dalam tubuh teks itu ya misalnya ada fokus penelitian dan deskripsi fokus ya nanti itu diperbaiki, dibenahi. Tempatnya kerangka pikir itu ya ada di bab 2 sesungguhnya. Dan hal-hal yang masuk di bab 3 itu metode penelitian itu ada beberapa subbab ya. Jadi intinya itu sudah lengkap di buku panduan kita. Itu nanti bisa dirujuk di sana ya. Dan nanti saya kirim ya catatan-catatan koreksi dari saya terkait dengan proposal penelitian disertasinya. Oke, segera demikian dari saya, pimpinan sidang. Terima kasih. Atau sebelum saya tutup, mungkin ada penyampaian dari Pak Abdul Rashid. Ya, baik. Saya mengucapkan syukron wa jazakallahu khair atas masukan dan sarannya dari para penguji juga para promotor serta teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kami untuk bisa menyelesaikan eh, eh, apa namanya disertasi kami ya ke depannya. Jujur kami sebenarnya ini penelitian ini belum belum pernah dilakukan sebelumnya. Makanya kami juga sebenarnya dari referensi apa namanya jurnal itu eh, agak sulit menemukan yang hampir sama seperti yang kami cari ini. Jadi kami hanya referensinya buku-buku saja kebanyakan. Ya, adapun yang lain hanya pelengkap-pelengkap saja. Terima kasih. Ya. Oke, karena demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita kembali ke Ibu Prof. Wardah. Ada? Ini malah menghilang sepertinya ini keluar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya mohon maaf ini karena saya sementara di perjalanan di mobil. Jadi yang saya hormati para dewan penguji, kemudian terus kepada Promopindus yang sudah membuat satu langkah untuk menuju hasil tutup dan seterusnya. Saya kira dengan judul yang diangkat tadi ya itu sudah bagus menurut saya ya tentang anti korupsi ya. Jadi sesungguhnya apa yang mau dilihat di sini adalah menanamkan kepada peserta didik tentang anti korupsi itu. Memang seharusnya di setiap kurikulum itu ada mata kuliah anti korupsi dan itu pernah datang dari Makassar. Memang bahwa disarankan di dalam kurikulum itu paling tidak ada mata kuliah anti korupsi. Nah, kemudian saya berangkat dari latar belakang yang dibuat oleh Promopindus. Nah, ingat bahwa dalam membuat latar belakang itu ibarat piramida terbalik, ya, piramida terbalik, di mana di dalamnya sudah harus dicantumkan landasan yuridis maupun landasan normatif, begitu juga fenomena-fenomena yang kelihatan di lapangan sehingga
Promopendus mengangkat judul ini. Nah, itu yang harus ada di latar belakang. Kemudian sudah tergambar itu grand theory yang dipakai. Grand theory dalam arti bahwa di latar belakang itu kita pakai referensinya, rujukannya yang mana. Nah, itu nanti yang membuat apa ya sebagai rujukan utama di dalam mengkaji disertasinya nanti. Itu sudah tergambar semua di latar belakang. Kemudian metodenya, kemudian apa ya novelty-nya juga, kebaruannya, apa yang kita mau sumbangkan atau sumbangsi kepada sekolah khususnya juga umumnya juga kepada masyarakat. Jadi itu tergambar semua. Jadi ibarat piramida terbalik ya, membuat latar belakang. Tolong diperhatikan pedoman penulisan disertasi kita. Jadi jangan keluar dari sana. Itu adalah rujukan utama. Jadi tidak perlu kita mengoreksi tentang teknis-teknis penulisan karena sudah ada di situ. Mungkin Pak Rasid ya sudah punya ya Pak Rasid. Ya Prof, kemarin kita pesan 6, ternyata terkirim 5. Jadi saya pinjam-pinjam Iya, tapi boleh lagi ya. pinjam-pinjam dengan Ya, teman. iya, Oke, ya. jadi itu tadi. Ingat bahwa nomenklatur Kemenak itu beda dengan yang umum ya. Jadi kita membuat karya ilmiah ini berupa disertasi itu harus merujuk kepada nomenklatur Kemenak yang memakai sistem footnote, ya, memakai sistem footnote. Kemudian, jadi jangan memakai dua berganda di dalam karya ilmiahnya nanti atau disertasinya ada endnote, ada juga footnote. Jadi pakai key footnote. Kemudian begitu juga penulisan daftar pustaka, kita lihat pedoman penulisan disertasi, penulisan daftar pustaka itu beda dengan yang umum dengan dari Kemenak. Kemudian di dalam nanti mengkaji kutipan-kutipannya di dalam disertasi itu tak usah pakai kata ibit ya, tidak perlu pakai kata ibit, loksik, opcit itu nomenklatur Kemenak itu tidak menggunakan lagi itu, langsung ditulis. Kalau setelah dikutip ya langsung ditulis dari mana nama, kemudian judul buku, pengarang, halaman dan seterusnya. Nah, jadi itu mungkin tidak tertulis lagi di dalam metode pedoman penulisan karena nanti kita terbitkan yang baru lagi. Jadi itu untuk membuat latar belakang ya. Kemudian rumusan masalahnya saya lihat di sini ya. Jangan keluar dari epistemologi, ontologi dan aksiologinya. Artinya bahwa kita berdasar kepada filsafat ilmu. Ada di dalamnya mengkaji tentang ilmu pengetahuannya, kemudian ada metodenya dan ada luarannya. Itulah kalau berdasar di filsafat ilmu. Jadi kata kuncinya bahwa kalau kita membuat rumusan masalah, ibarat menarik benang merah dari judul, jangan keluar dari judul, ya. Jadi judul itu harus sesuai yang ada di rumusan masalah itu harus sesuai variabel yang ada di judul. Ya. Saya kira ini saja komentar saya untuk Pak Rasid karena saya dalam perjalanan ini. Mohon maaf, boleh kita saya kan sebagai penguji ya. Bukan pembimbing, bukan promotor. Ya, oke, saya mohon maaf Pak Rasid dan seluruh para dewan penguji dan para audiens. Mungkin tidak maksimal apa yang saya berikan dalam proposal ini karena proposal itu memang harus dibedah, ya, harus banyak masukan-masukan. Kenapa? Karena itulah menjadi rujukan utama untuk menuju ke lapangan. Jadi kalau proposalnya abal-abalan, nanti hasil penelitiannya juga itu abal-abalan. Jadi proposal itu memang banyak masukan, dituntaskan itu, ya. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Masukan-masukannya sebagai penguji untuk Pak Rashid. Dan mudah-mudahan insya Allah semua masukan tadi sudah dicatat Pak Rashid ya.
Sudah. Sudah. Mudah-mudahan semuanya bisa ini dan kemudian dikembangkan sesuai dengan arah yang diharapkan oleh Pak Rasid tentang ini. Dan memang harus diakui kalau penelitian khususnya baru dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, maka memang kadang-kadang kita agak sulit mencari referensi. Tetapi saya yakin terkait dengan korupsi dan sebagainya sudah banyak yang kemudian meneliti tentang itu. Dan itu menjadi satu kajian yang sudah umum pada dewasa ini. Ya, Dewan Penguji dan seluruh partisipan yang saya hormati, alhamdulillah mari kita menutup ya seminar kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.